Bunda. Kajian hati, tenangkan hatimu. Nah, di sini ada satu Iya. jamaah yang bernama Bunda Dijah. Nah, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Bunda-Bunda, kenalkan nama saya Dijah Gebrina. Jadi saat saya berusia 12 tahun, ibu saya meninggal dunia Ustadz. Adik saya ada 5, dan yang paling kecil saat itu berusia 2 tahun dan 4 tahun. Ayah saya seorang nelayan Ustadz, yang harus bekerja keras memenuhi kebutuhan kami dan baru bisa pulang 10 hari sekali. Kadang adik-adik saya itu saya titipkan ke saudara, kadang saya titipkan bahkan di ibu penjaga kantin sekolah. Saat jam istirahat itu saya menyempatkan diri untuk melihat keadaan mereka. Begitu seterusnya Ustadz. Saya itu kadang sering menangis diam-diam mengadu sama Allah. Ya Allah, salah saya apa saat saya usia segini, saat teman-teman saya yang usia saya itu lagi menikmati masa kecil mereka, tapi Allah kasih tanggung jawab yang berat kepada saya. Saya bahkan tidak memikirkan tentang diri saya, yang saya pikirkan itu adalah bagaimana adik-adik saya itu menjalani kehidupan di usia mereka yang bahkan masih kecil tanpa seorang ibu dan tanpa didampingi seorang ayah. Dan titik terberatnya itu pada tahun 2010 Ustadz. Lagi-lagi Allah menguji saya. Saya mengalami kecelakaan tragis, kecelakaan bis yang menyebabkan kedua kaki saya patah. Bahkan sekarang saya berjalan itu tidak bisa normal kembali. Rahang saya patah, sampai sekarang masih ada bekas di wajah saya Ustadz. Terus ada organ dalam saya itu yang bergeser saat itu. Saya koma selama 2 minggu dan bahkan saya dikabarkan meninggal dunia. Tapi qadarullah Allah masih memberikan saya kesempatan hingga saat ini. Saya ke rumah sakit menempuh perjalanan selama 9 jam sendiri, masih menggunakan 2 kruk, bahkan kaki saya masih diperban Ustadz. Saya menjalani operasi setiap tahun lamanya, saya lupa entah keberapa kali operasi. Mungkin sekitar 7 waktu itu ya, bolak-balik ke rumah sakit nggak sembuh, saya udah menyerah nggak mau berobat lagi. Tapi kembali lagi Allah memberi pertolongan melalui adik-adik saya, mereka menguatkan saya, ayah saya memberi support terus kepada saya, sampai akhirnya saya bisa melalui semua itu. 2012 setelah 1 tahun cuti kuliah, saat itu saya masih semester 5 Ustadz, saya memutuskan untuk kuliah lagi. Saat itu ada teman dekat Ustadz yang mulai menjauh dari saya, meninggalkan saya, tapi tidak sedikit juga ada sahabat-sahabat saya yang selalu support saya. Sampai akhirnya Ustadz, di 2017 Allah mengantarkan seorang laki-laki yang begitu mulia hatinya, menerima fisik saya padanya, mencintai saya karena Allah. 2017 beliau menyampaikan bahwa beliau ingin menikahi saya. Saya saat itu masih ragu Ustadz. Saya katakan sama beliau, saya ini kemungkinan tidak bisa punya anak pasca kecelakaan. Saya nggak bisa, saya menolak Ustadz, saya nggak langsung menerima. Tapi beliau selalu menguatkan saya dengan mengatakan, Allah itu pasti punya rencana yang baik. Allah itu punya rencana yang lebih baik dan semua itu pasti ada hikmahnya. Akhirnya 2018 awal itu Januari saya menikah. Kami menikah. Nah setelah menikah itu qadarullah suami saya itu memberi motivasi, menguatkan saya, mensupport saya, ayo kita berobat lagi supaya kakinya sembuh. Kakinya masih bisa diobati kok ini. Kita ke dokter yang khusus ortopedi. Qadarullah 5 bulan kemudian, alhamdulillah saya bisa berjalan tanpa menggunakan kruk lagi. Dan 2018 akhir itu Allah kasih kepercayaan, ternyata saya hamil Ustadz.
Dan 2019 saya melahirkan seorang putri dan saat ini usianya 6 tahun. Tapi Ustadz, ada satu hal yang masih menjadi beban di hati saya, yaitu 2 orang yang menyebabkan saya kecelakaan sampai detik ini tidak ada permintaan maaf sama sekali. Tidak ada pertanggungjawaban dari mereka. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana cara saya melepaskan sisa-sisa sakit itu terhadap orang-orang yang menyakiti saya di masa lalu supaya saya bisa berdamai seutuhnya dengan kondisi fisik saya di masa lalu maupun masa depan, dan saya juga bisa berbahagia bersama keluarga saya. Bunda, yang pertama belajar untuk selalu meyakini bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita atas izin Allah semuanya. Maka itulah menakjubkannya orang beriman, kata Nabi. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu menakjubkan kehidupannya. Inna amrohu kullahu khair. Setiap apapun yang datang kepada orang beriman, semuanya baik. Jika diberi nikmat, dia bersyukur karena itu baik baginya. Dan jika diberikan ujian, dia bersabar karena itu baik baginya. Bunda sayang pemirsa Trans TV, hidup ini hanya akan ketemu 2 saja. 1 nikmat, 2 ujian. Nikmat tugasnya bersyukur, ujian nikmatnya bersabar. Maka jangan pernah merasa bahwa Allah enggak adil memberi kepada kita. Allah kenapa menimpakan sesuatu yang berat untuk kita. Allah tidak mungkin salah memilih pundak seseorang dengan ujian yang dihadirkan. Kenapa Mbak Dija yang diuji dengan ujian seberat itu? Karena Allah tahu Mbak Dija sekuat itu. Kenapa enggak yang lain? Yang lain enggak kuat. Kenapa harus Mbak Dija? Mbak Dija yang kuat. Maka selalu husnuzon sama Allah. Karena takdirnya Allah terlalu berharga untuk dicurigai dengan prasangka buruk di hati kita. Untuk apapun. Tapi hari ini semua sakit itu sudah dilewati dan Allah ganti dengan nikmat yang luar biasa. Maka untuk semua sakit hati karena 2 orang tadi, belajar memaafkan. Menyembuhkan itu bukan melupakan. Tapi sembuh itu tentang pulih. Untuk berjalan lagi bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengotori tanganmu untuk membalas orang yang pernah menzolimimu. Cukuplah serahkan kepada Allah. Karena sebaik-baiknya pemberi balasan siapa? Allah. Jangan mudah menyakiti siapapun. Boleh jadi rasa sakit yang kamu hadirkan kepada orang lain akan menghambat hisabmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang cukuplah melewati ini. Syukuri nikmat ini. Punya suami yang ridho. Mbak Dija yang awalnya didiagnosa gak akan punya anak, kemudian Allah takdirkan punya anak. Hari ini juga mungkin kaki perlahan membaik. Kondisi membaik. Walaupun mungkin belum sembuh seutuhnya. Tapi setidaknya bisa pulih. Ini pesan buat kita. Kadang rasa sakit yang kamu rasakan adalah cara Allah menanam kebaikan untukmu saat engkau berani memaafkan semuanya. Salam buat suami baik. Suami yang sangat baik, luar biasa. Semoga suami beliau yang menyaksikan hari ini bisa terus menguatkan Mbak Dija karena luka batinnya mungkin masih ada. Tapi selama ada suami di sampingnya, semua akan baik-baik saja. Alhamdulillah udah bisa berdamai ya Kak dengan kondisi fisik saya ini. Saya udah punya suami yang sangat sayang sama saya, anak-anak juga kayak itu udah terasa lengkap gitu. Mereka aja mau menerima saya apa adanya, mencintai saya setulus hati mereka. Kenapa saya tidak bisa mencintai diri saya seperti itu?
bersyukur banget ya bisa hadir di acara kajian TV ini, dan tadi setelah mendengar ceramah dari Ustadz, pertanyaan saya sudah terjawab bahwa kalau kita mau hidup bahagia seutuhnya dunia akhirat, kita itu harus ikhlas sepenuhnya terhadap orang-orang yang menyakiti kita, baik itu di masa lalu atau saat ini.